Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi hari ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat, dengan semangat baru dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian sebelum beraktivitas di hari ini. Kita masih di acara Renungan Pagi edisi 30 Juli 2022. Kita masih menelusuri kitab Kisah Rasul pasal 21 ayat 31 sampai 36. Demikian. Sementara perusuh-perusuh itu berusaha membunuh Paulus, orang memberitahukan kepada komandan pasukan Roma bahwa seluruh Yerusalem sedang heboh. Langsung komandan itu mengambil beberapa perwira dan prajurit lalu cepat-cepat pergi dengan mereka ke tempat huru hara itu. Pada waktu orang banyak itu melihat komandan itu dengan pasukannya, mereka berhenti memukul Paulus. Komandan itu pergi kepada Paulus lalu menangkapnya dan menyuruh orang memborgol dia. Kemudian komandan itu bertanya mengenai siapa Paulus itu dan apa yang telah dilakukannya. Sebagian dari orang banyak itu menjawab begini dan sebagian lagi menjawab begitu. Keadaan begitu kacau sehingga komandan itu tak bisa mengetahui apa sebenarnya yang telah terjadi. Oleh sebab itu ia memerintahkan supaya Paulus dibawa ke markas. Ketika mereka membawa dia sampai ke tangga, perusuh-perusuh itu mengamuk begitu hebat sehingga Paulus harus digotong oleh para prajurit. Mereka diikuti dari belakang oleh gerombolan perusuh-perusuh itu yang berteriak-teriak, "Bunuh dia!" Penyertaan Tuhan tak terbatas. Saudara-saudaraku, apa yang akan kita lakukan jika kita ada di posisi Paulus? Apa yang akan kita lakukan jika sekiranya apa yang kita jalani berbanding terbalik dengan apa yang kita harapkan? Tak sedikit orang akan mempertanyakan ulang keputusan yang telah diambilnya. Mengapa ada penderitaan ini? Mungkin saya mengambil keputusan yang salah. Dan lebih baik saya menyerah. Jika kita ada di posisi Paulus, apa yang akan kita lakukan? Mungkin sekali lebih baik mundur. Agar hidup ini menjadi tenang. Dengan alasan kita ingin menikmati kebahagiaan tanpa terusik oleh orang lain. Saudara sekalian, betapa Paulus mengasihi kaum sebangsanya, agar mereka pun dapat menikmati keselamatan di dalam Yesus Kristus yang ia beritakan. Namun apa balasan yang diterima dari saudara-saudaranya? Penderitaan demi penderitaan, siksaan demi siksaan, lolos dari bahaya yang satu, masuk kepada bahaya yang baru. Membaca kisahnya saja saudara sekalian rasanya sesak di dada. Apalagi Paulus yang mengalaminya sendiri pada waktu itu. Saudara, namun luar biasa Paulus tak sedikit pun gentar dan penyesalan. Paulus tak ingin kembali dan Paulus tidak pernah merasa bahwa saya salah mengambil keputusan. Apa yang pernah disampaikan oleh Agabus dalam pasal sebelumnya yang telah kita renungkan, bahwa di Yerusalem tangan dan kaki Paulus akan diikat dan dibelenggu, dan ternyata semuanya tergenapi. Namun Paulus menerima semuanya dengan rela, tak sedikit pun ia memberontak dan tak menyesali keputusan hidupnya. Setelah digerakkan oleh provokasi orang-orang Yahudi dari Efesus, rakyat banyak pun berkumpul untuk menangkap, memukul, bahkan berencana untuk membunuh Paulus. Di ayat 30 tadi yang kita baca dikatakan bahwa pintu-pintu bait suci segera ditutup. Pintu yang dimaksudkan adalah pintu antara ruang dalam, halaman tempat adanya altar persembahan korban, dan daerah luar bait suci. Pintu-pintu ini ditutup dengan sengaja untuk mencegah lebih banyak orang masuk sehingga kesucian bait suci menjadi tercemar. Apalagi kalau orang banyak itu membuat keributan di dalam bait Allah. Di dalam ayat 31 dikatakan bahwa kepala pasukan beserta perwira dan prajurit segera bertindak untuk mengatasi keributan ini. Ketika mengetahui bahwa Pauluslah sumber keributan itu dan bahwa rakyat banyak berusaha untuk memukul Paulus sampai mati, pasukan Romawi itu segera menangkap Paulus untuk mengamankannya. Paulus dibelenggu dengan tangan kanan terbelenggu pada satu orang prajurit dan tangan kirinya terbelenggu pada tangan prajurit yang lain. Inilah cara orang Romawi menangkap dan membawa tahanan mereka. Jumlah pasukan yang cukup banyak membuat orang-orang itu berhenti memukul Paulus dan membiarkan pasukan Romawi menangkap dia. Tetapi keributan dan desakan dari orang banyak itu membuat Paulus bahkan harus digendong oleh para prajurit. Dalam kasus ini saudara sekalian kita melihat bagaimana Allah turun tangan menyelamatkan Paulus.
Yang pertama, ketika ia sementara dipukuli, kedatangan komandan atau kepala pasukan membuat mereka berhenti menyiksa Paulus. Sang komandan itu menyelamatkan bukan karena dia peduli kepadanya, melainkan karena alasan keadilan. Sebab menurutnya Paulus tidak boleh dipukul sampai mati tanpa melalui persidangan terlebih dahulu. Namun tentu saja semua itu adalah rencana Allah. Dia memakai seorang kepala tentara untuk menyelamatkan Paulus. Kehadiran tangan yang kedua dalam peristiwa ini adalah Allah memakai situasi orang banyak berkerumun sehingga Paulus tak dapat lewat. Akhirnya ia harus digendong oleh prajurit untuk memasuki markas. Saudara-saudaraku, dalam situasi yang sangat sulit bagi Paulus, pertolongan Tuhan selalu nyata. Pertolongannya tak terbatas. Dengan caranya yang ajaib menolong hambanya. Dan hal ini menghiburkan kita bahwa kesulitan, tantangan yang harus kita derita dalam dunia ini, Tuhan selalu punya cara untuk menolong. Bahkan yang di luar dugaan kita sekalipun. Sama seperti Paulus, Allah akan tetap menyertai kita dan mengutus siapa saja untuk menolong, tepat pada waktunya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita dalam banyak cara. Mungkin saat ini saudara sekalian, kita ada di antara kita yang sedang menderita karena memberitakan kebenaran, sedang mengikuti jalan Tuhan. Mungkin dihina, dirundung, bahkan disiksa, disalah mengerti, dituduh untuk sesuatu yang tak pernah kita bisa lakukan. Ketika sedang melaksanakan panggilan hidup dan mengalami banyak tantangan, ingatlah bahwa para pendahulu kita pun telah menderita sampai mati demi Injil Kristus. Karena itu hendaklah kita tetap percaya bahwa Allah akan selalu menyertai. Dia akan menolong kita keluar dari penderitaan dan penindasan yang sedang terjadi. Jadi bersabarlah, Dia akan segera mengirim penolong. Pertolongannya tak pernah habis dan tak pernah terbatas. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak karena firman-Mu pada pagi ini telah kami dengarkan. Sebelum kami beraktivitas pada hari ini, sungguh kami dihiburkan dan dikuatkan bahwa Allah yang kami percaya dalam Yesus Kristus adalah Allah yang peduli akan kehidupan ini. Kami bersyukur bahwa Engkau Maha Kuasa, Maha Besar dan berdaulat atas segala sesuatu. Pertolongan-Mu tak pernah habis dan tak pernah terbatas bagi kami umat-umat-Mu yang membutuhkan pertolongan-Mu. Engkau selalu punya cara untuk menolong kami pada waktu yang tepat dengan cara-Mu yang tak terduga. Kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu dan kami ada di dalam pandangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, dengan semangat pada pagi hari ini kami serahkan diri dalam tangan-Mu dan berseru kepada-Mu, kuatkanlah kami menjalani persembahan hidup kami masing-masing apapun yang sedang terjadi, dan berilah kami kesetiaan untuk terus mengiring Tuhan, untuk terus memberitakan firman-Mu, untuk terus mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Engkau percayakan kepada setiap kami. Bagaimana Tuhan menolong Paulus dengan cara yang luar biasa, Engkau Tuhan yang sama juga akan tetap memberikan pertolongan kepada kami anak-anak-Mu yang tetap bersandar kepada-Mu, ya Tuhan. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan hidup kami di hari ini, dalam segenap perbuatan pekerjaan kami, mengakhiri pekan ini, biarlah Tuhan yang akan menyertai kami sekalian. Terima kasih Bapa untuk segala penyertaan-Mu yang telah kami alami sampai titik ini. Pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan hadirlah dalam hidup mereka di hari ini. Sertai dan tuntunlah mereka supaya mereka dapat mengalami kehadiran-Mu dengan nyata dalam kehidupan mereka satu persatu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.